warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mustiti Rahayu, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun, Unit Kerja SMKS PGRI 1 Mejayan. Berikut adalah penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait untuk Pekan Cawu Pekan Cawu yang insya Allah akan dilaksanakan pada Oktober minggu ke-1 ke-2. Jadi mungkin di awal Oktober atau di Oktober minggu kedua kita sudah melaksanakan Pekan Cawu seperti itu. Nah, seperti biasanya nanti untuk Pekan Cawu ini kalian yang menguji dari DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri, dan dari perguruan tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Karena di SMK Model PGRI 1 Mejayan itu berbeda dengan sekolah yang lain karena sudah 3 tahun berturut-turut sampai tahun ini, dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sekolah kita menjadi SMK skema pemadanan industri. Jadi mulai dari pembelajaran budaya industrinya harus disesuaikan dengan industri. Nah, hal itulah yang menjadikan sekolah kita harus selalu selaras dan bergandengan dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi nanti ketika kalian melaksanakan Pekan Cawu, nanti kalian akan langsung diuji dari dunia usaha dan dunia industri serta dari perguruan tinggi. Bagi kelas 11 sudah ada pengalaman di kelas 10, dan mungkin untuk kelas 10 sebuah pengalaman baru yang dari SMP biasanya ujiannya hanya biasa, kalau di SMK ujiannya luar biasa gitu. Yang pertama itu, lalu yang kedua, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa sekarang pembelajarannya terpusat di kejuruan? Kenapa berbeda dari kelas 10 seperti itu ya? Di SMK kita sendiri itu mulai dari kelas 10, 11, dan 12 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini untuk siswa lulusan SMK itu outputnya harus bisa 3 hal, yaitu BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Lalu di kurikulum Merdeka sendiri itu untuk pembelajarannya harus menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Di mana untuk problem based learning dan project based learning ini itu harus melihat keadaan yang ada di sekitar kita dan praktek langsung. Jadi kita belajar dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dan bisa menghasilkan. Kalau kalian di SMK sudah bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, kalian memecahkan permasalahan dalam bentuk pembelajaran, lalu kalian bisa menghasilkan
Sehingga nanti ketika lulus kalian nggak bingung, oh ya saya pas di SMK sudah pernah diajari membuat ini. Jadi tidak harus kalian bekerja pada sebuah perusahaan, kalian bisa menjadi seorang entrepreneur. Itu tujuannya. Jadi memang berbeda seperti itu dari kurikulum sebelumnya. Jadi semua pembelajaran, semua terfokusnya di kejuruan, begitu ya. Jadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk menganalisis ini, kalian jangan lupa tetap menggunakan literasi. Meskipun kalian belajar menggunakan skill paspor, jangan lupa sebelum mengerjakan literasi dulu, membaca dulu. Guru saya memberikan materi membuat ini. Oh ya, saya berarti harus belajar dulu membaca tentang bab ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk rapor mutu pendidikan di sekolah kita itu yang kurang pada literasi sama numerasinya. Semuanya sudah bagus, mulai lulusan, terus BKK-nya, pembelajarannya, modulnya sudah bagus, hanya kalian kurangnya pada literasi dan numerasi. Walaupun Bapak Ibu menyuruh kalian mengerjakan skill paspor lewat aplikasi Sikap maupun menyuruh untuk membuat sebuah proyek, tapi jangan melupakan literasinya. Membaca bisa dari buku ataupun melihat di YouTube, di Google juga bisa. Jadi semua bisa menjadi media pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama di sini sharing dan berdiskusi tentang materi yang saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Bapak Hartomo SPD selaku Wakil Humas SMK SPD 1 Wijayan dan Bapak Ibu guru calon guru penggerak ya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa mendaftar di guru penggerak. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau mengimbaskan materi yang saya dapatkan di guru penggerak tentang budaya positif. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang materi budaya positif, monggo Pak Hartomo selaku Wakil Humas dari SMK SPD 1 Wijaya dapat menyampaikan pembukaan untuk diskusi pada pagi hari ini. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Masiti, kemudian Bapak Ibu guru yang telah hadir, di mana di dalam keadaan ini kita berdiskusi apa yang disampaikan Bu Masiti untuk kegiatan guru penggerak. Guru penggerak ini adalah fungsinya di mana nanti sekolah bisa berkembang cukup baik dengan adanya nanti berapa guru banyak yang harus ikut guru penggerak. Ini usahakan karena guru penggerak ini akan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian siswa, di mana nanti siswa itu bisa belajar senang, enjoy, dan mereka bisa menerima materi yang diberikan oleh Bapak Guru. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan, saya tekankan, monggo Bapak Ibu yang belum ikut silahkan ikut ya. Karena di perkembangan SMK sekarang tanpa adanya kalian Bapak Ibu mengikuti guru penggerak nanti juga akan tertinggal. Makanya yang belum daftar silahkan daftar untuk ikut guru penggerak. Makanya monggo untuk semuanya dari Bu Nasiti mengawali, yang lainnya nanti usahakan harus menyusul. Kemudian itu yang kami sampaikan dalam diskusi ini ya, dari materi yang disampaikan Bu Nasiti nanti dapat berguna untuk kita semua dan untuk SMK khususnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartomo. Nah Bapak Ibu, kita mau masuk ke materi budaya positif. Jadi itu adalah salah satu materi yang ada di guru penggerak yang sifatnya untuk pengembangan sekolah. Tapi
sebelum kita masuk ke materi budaya positif, kita mau ice breaking dulu Bapak Ibu ya, jadi supaya tidak sepaneng ya ini. Nah, monggo Bapak Ibu semuanya bisa berdiri dulu. Kita mau ice breaking sebentar. Kita mau bernyanyi Kalau Kau Suka Hati ya, lagu ala anak pramuka supaya lebih bersemangat lagi untuk diseminasi materi yang ada dalam guru penggerak. Oke, saya ulangi ya. Saya mulai untuk ice breakingnya. 1, 2, 3, monggo penyanyi semua. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Ada yang salah? Oh, tidak ada yang salah. Oke, kita ulang lagi yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang pipi. Oh, sudah semua. Sekali lagi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk jari. Ya, jangan tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dalam guru penggerak itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang nyaman, yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, materi kita yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya dalam materi budaya positif ini ada beberapa hal yang ditekankan, yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini merupakan materi modul 1.4 yang jumlahnya paling banyak sendiri daripada modul-modul yang lain, seperti itu. Selanjutnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu monggo bisa di-share saja ke layar. Di situ saya ada sebuah permasalahan, nanti monggo Bapak Ibu bisa saling bertukar pendapat di sini. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Banyak guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang, apalagi untuk anak SMK ya. Jadi mungkin mendisiplinkannya adalah bagian yang paling menantang sendiri. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Monggo udah pergi Bapak Ibu tentang materi disiplin, terutama kita dari guru SMK yang mungkin ada super ekstra ya Pak. Monggo menurut Bapak Ibu bagaimana tentang materi disiplin ini? Monggo turun rambutnya. Ya, monggo Pak Tomo. Terima kasih Bu Neniti untuk kebanyakan guru sangat tertarik dengan kedisiplinan. Memang kedisiplinan ini sangat diperlukan dikarenakan dari segi mereka lulus atau di perusahaan, karakter kedisiplinan ini sangat dibutuhkan. Kemudian sudah barang tentu tidak salah sebelum menertibkan siswanya, sudah barang tentu kita harus disiplin sendiri, terutama tentang masalah jamnya masuk. Nah ini kalau kita sering mendidik anak kita sering disiplin, insya Allah nanti anak-anak juga akan mengikuti Bapak Ibu guru. Karena apa? Siswa itu kebanyakan berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak guru mereka akan mengikuti. Mungkin itu, terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Hartomo untuk makna disiplin. Jadi Pak Hartomo tadi menyampaikan bahwa ketika kita mau mendisiplinkan siswa, berarti kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Seperti Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sumtulodo, ing madya Mangunkarso, tuturi handayani. Berarti di depan guru harus memberikan contoh. Berarti guru harus memberikan contoh terlebih dahulu untuk disiplin, maka siswa pun insya Allah juga akan mengikuti. Ngoten ya Pak. Ya. Monggo selanjutnya Mbak Intan, itu untuk disiplin positif. Nah,
Makna disiplin sendiri adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada saat ini itu diusung dari profil pelajar Pancasila. Jadi berdasarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar dari makna disiplin. Profil pelajar Pancasila pun juga ada di dalam modul ajar di kurikulum Merdeka. Jadi semuanya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, Mbak. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini sendiri itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi apa yang memotivasi kita untuk melakukan sebuah tindakan, termasuk untuk murid kita. Yang pertama yaitu kita melakukan sesuatu itu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 motivasi ini yang mendasari perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kira-kira motivasi itu ada 2, eksternal sama internal. Kira-kira ini eksternal yang mana, internal yang mana, Bapak Ibu? Monggo. Kita sharing aja di sini, Bapak Ibu. Jadi tujuan sharing ini adalah untuk kita secara bersama-sama memajukan SMK kita untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga untuk membentuk karakter siswa seperti itu. Monggo kira-kira untuk yang motivasi internalnya yang mana, yang eksternalnya yang mana? Eksternal 1, 2. Internal nomor 3, luar biasa sekali dan jawabannya adalah benar. Oke. Jadi luar biasa. Jadi ini pun ya, pun cocok jadi guru penggerak loh nih. Tinggal daftar. Tinggal daftar saja. Ini ada pendaftaran guru penggerak angkatan 10. Ini angkatan 10 ya. Karena saya yang seharusnya angkatan 7 akhirnya baru bisa menjalankan pendidikan di angkatan 9 seperti itu ya. Lalu Bapak Ibu untuk 1, 2 itu adalah motivasi eksternal yang dipengaruhi faktor dari luar. Yang nomor 3 adalah motivasi internal. Nah, yang perlu kita tumbuhkan pada murid kita adalah yang nomor 3 yaitu motivasi internal. Jadi supaya motivasi itu lahir dalam diri murid kita sendiri bukan karena paksaan atau karena dia ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan seperti itu. Monggo Mbak Intan selanjutnya. Nah, ini saya ada sebuah ini lagi ya, sebuah cerita lagi. Nanti monggo Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid yang tadi. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Monggo ada sebuah apa ya? Monggo Bayu, monggo Bu. Kalau saya sendiri Ini monggo Bu, kesannya terdengar. Kalau saya pribadi ya Mbak, tidak realistis saja itu yang menurut saya itu yang belum yang menghargai diri Anda sendiri, karena kita sebagai guru itu kan harus memberi contoh ke siswa. Kalau kita telat, terus kita telat, bahkan kita telat kan tidak mungkin akan menjadi contoh yang baik untuk siswa. Jadi kalau misalkan murid kita telat, sedangkan kita sendiri telat, ya dicontoh apa? Karena kita itu guru harus memberi yang baik dan teladan atau contoh-contoh yang bisa ditiru oleh muridnya sendiri. Tuh. Dan yang kedua, ya Mbak Intan mungkin yang bisa menjawab. Monggo mungkin jawaban berbeda dari Mbak Intan, monggo. Endingnya itu.
Jadi gini ya, karena ini motivasi guru. Yang pertama tetap benar yang dibilang Mbak Ayu bahwa itu adalah memotivasi dan menghargai waktu. Dan yang kedua, dengan kita menghargai waktu dan lain-lain, pastinya itu tidak akan mendapatkan kemewahan dari kepala sekolah atau pimpinan, karena kita bekerja itu pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat. Nah, dari kita menghargai waktu, otomatis kita terhindar dari hukuman. Dan mungkin yang terakhir, motivasinya adalah kita mendapatkan apresiasi. Itu adalah motivasi terakhir apabila kita bisa melakukan disiplin itu secara baik dan terus menerus. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bu Intan. Jawabannya cukup bervariasi sekali tentang bagaimana kita disiplin. Tapi yang jelas jawaban paling utama yaitu karena menghargai waktu dan menghargai diri, karena kita sebagai guru adalah contoh dan teladan bagi murid-murid kita. Seperti itu. Monggo selanjutnya Mbak Intan. Nah, lalu untuk kebutuhan dasar manusia sendiri itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita sebagai guru dan tenaga pendidik di sekolah harus memahami kebutuhan dasar yang dimiliki siswa kita, karena setiap siswa pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Akhirnya outputnya pun juga berbeda-beda. Misalkan ada siswa di kelas, sebenarnya dia pandai, tapi karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima, itu ada saja orang dalam kelas. Jajarnya pinter, saya juga jadinya nyantol, gitu. Tapi kadang jalan guru ini turun di kelas. Tujuannya apa? Bedi parani guru ini bedi los-los, gitu. Nah, seperti itu. Dan itu merupakan apa ya? Dia memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan ingin diterima, seperti itu. Jadi mungkin dia mencari cara lain, atau biasanya caper. Sebenarnya itu bukan caper ya, tapi itu sebagai apa ya, tindakan yang dilakukan oleh murid kita ataupun anak kita untuk mendapatkan perhatian sesuai dengan kebutuhan yang ingin didapatkan, seperti itu. Misalnya dia gak suka pelajaran matematika, sukanya pelajaran kesenian, berarti itu kebutuhan dasar berupa kesenangan. Dia senangnya pada jurusan kesenian, seperti itu. Selanjutnya Pak Tik bisa dibantu Pak. Nah, ini saya juga ada ini lagi ya, ada sebuah cerita lagi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Burani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti Dinda ingin apa ini Bapak Ibu? Kesenangan. Apa? Kesenangan. Ada lagi? Perhatian. Ada lagi? Dari kubu selatan Pak, digawangi 2 orang. Itu kasih sayang, kebebasan. Hiburan berarti kesenangan ya Pak. Kesenangan. Pak Tek ada jawaban lagi Pak? Kesenangan. Jadi kalau kita lihat dari jawabannya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Berarti Dinda ini memiliki apa, kebutuhannya sukanya bersenandung, gitu. Tapi gurunya tidak mengizinkan. Berarti untuk permasalahan Dinda ini, dia membutuhkan suatu kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Karena kita melihat dari jawaban yang disampaikan oleh Dinda kepada ibunya. Nanti ya. Dan jelas Bapak Ibu, jadi kita bisa menganalisisnya dari apa yang disampaikan oleh anak atau siswa kita. Nanti ya. Monggo Pak. Nah, lalu sebagai seorang guru kita juga harus melakukan
atau memiliki posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Dan itu ada 5 posisi kontrol yang sering kali dilakukan oleh kita sebagai guru. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai teman, dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu adalah kelima posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua niki, yang paling sering itu kira-kira apa ya? Apa? Teman, Bu Ayu. Apa balik? Pemantau, bisa Pak? Teman. Kayak teman besti ya Pak Tek. Ya, jadi tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah manajer. Jadi kalau manajer itu kita membersamai siswa kita Pak Bu, jadi kita menuntun siswa bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya sendiri. Jadi motivasi itu tadi dia sadar akan kesalahannya, lalu dia juga mencari solusi dari permasalahannya. Jadi guru menuntun siswa dan membersamai siswa untuk menyadari akan kesalahannya, lalu siswa juga dapat menemukan sendiri bagaimana solusi yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Tapi yang paling sering kita lakukan itu biasanya adalah sebagai penghukum. Jadi kita langsung menghukum seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, misalnya kamu harus berbuat seperti ini, nanti kalau tidak Bunas bisa dimarahi sama teman sekolah. Nah itu contoh pembuat rasa bersalah. Kalau kita mengatakan seperti itu, ada siswa kan ya rodok ngesak nih guru nih, oh ya seperti itu pembuat rasa bersalah. Kalau pemantau itu adalah posisi kontrol, tapi kita ada berdasarkan dari peraturan yang ada di sekolah. Tapi di sekolah kamu itu misalnya kamu datang terlambat, peraturannya loh jam 7:45, kamu datang jam berapa? Nah, itu sebagai pemantau, jadi berdasarkan sebuah peraturan atau tata tertib. Kalau sebagai teman ya berarti kita memposisikan sama dengan murid kita, tapi ini pun juga ada kelemahannya. Akhirnya murid sama kita ya berabru seperti itu, dan itu menurut saya kurang bisa menyelesaikan karena anak menganggapnya kita sebagai temannya. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah pun ya hanya sekedar waktu itu aja. Jadi yang paling baik di sini adalah posisi kita sebagai manajer, dan ini yang coba akan mulai saya terapkan dan bisa saya imbaskan ke Bapak Ibu semuanya. Monggo Pak dilanjutkan lagi. Nah, untuk posisi manajer ini Bapak Ibu, kita berdasarkan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita di sini semuanya menggunakan pernyataan positif. Misalnya, kalau peraturannya tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas menjadi datang di sekolah tepat waktu. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang negatif atau mengandung kata tidak atau bukan atau dilarang. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama dengan siswa kita di kelas. Jadi siswa supaya menggali dan mencari sendiri keyakinan kelas apa yang mau diangkat, lalu keyakinan kelas itu yang akan kita sepakati. Yang jelas keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama dan dijalankan bersama di dalam sebuah kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu bisa masuk di kelas Bapak Ibu semuanya, lalu masuk di kelas, lalu mengajak siswa untuk mencari dan menggali kira-kira keyakinan kelas apa yang akan disepakati dalam sebuah kelas tersebut. Apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut, maka kita bisa menanyakan kepada siswa kita gali posisi kita sebagai manajer tadi. Kamu melakukan kesalahan ini, kamu sudah
semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira kesalahan ini apabila dilakukan di dalam kelas ini itu bagaimana? Boleh apa tidak? Seperti itu. Kalau kamu tidak boleh melakukan pelanggaran di kelas ini, maka kamu telah melanggar keyakinan kelas apa? Nah, ini di situ akhirnya paham. Oh iya ya, dia keyakinan kelas ini sehingga aku, maksud tak langgar diri. Nah, itu dari situ dengan harapan ketika siswa sudah menyadarinya dari apa yang telah disepakati dia langgar, dengan harapan dia juga dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dicari. Seperti itu. Itu tentang keyakinan kelas. Lalu selanjutnya itu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan penyelesaian masalah dengan kontrol kita sebagai manajer tadi, Bapak Ibu. Jadi untuk kontrol kita sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas yang saya contohkan tadi, misalnya ada anak berbuat kesalahan, kita sampaikan bahwa semua orang itu pernah berbuat kesalahan, termasuk kita sebagai guru pun juga pernah berbuat kesalahan, seperti itu. Akan tetapi kalau sebuah kesalahan ini kalian lakukan terus, bagaimana dampaknya untuk diri kalian sendiri dan orang lain? Itu untuk menstabilkan identitas dulu. Kalau validasi tindakan yang salah, kita tanyakan lagi, untuk hal yang kamu lakukan itu manfaatnya apa bagi dirimu sendiri dan orang lain, lalu kerugiannya apa bagi dirimu sendiri dan orang lain, sehingga anak tahu, oh jika saya duduk di kelas maka saya untuk dalam pelajaran mengganggu teman saya yang fokus belajar, seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa misalnya keyakinan kelasnya adalah mengikuti pelajaran dengan fokus dan tertib. Otomatis kalau dia duduk di kelas kan tidak fokus, otomatis si anak tersebut sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan duduk di dalam kelas. Akhirnya anak tahu, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas yang saya buat sendiri bersama teman-teman saya, seperti itu. Akhirnya dia mengetahui kesalahannya dan dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan dalam diri dia sendiri. Oh saya harus begini, seperti itu. Itu adalah penyelesaian masalah yang dapat kita terapkan di kelas ini, Bapak Ibu. Jadi dan itu merupakan bagian dari budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah. Nanti bisa kita coba di kelas kita masing-masing untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu untuk materi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga kita bisa bersama-sama mewujudkan pendidikan yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid, karena Diajari Dewan juga menyebutkan bahwa sistem persekolahan itu merupakan taman siswa, di mana kita ketahui bahwa taman adalah tempat bermain untuk anak-anak, dan kita ingin sekolah juga merupakan tempat anak bermain dan belajar, sehingga bermain iya, belajar juga iya, sehingga belajar dengan menyenangkan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Moga apabila ada saran dan masukannya kita diskusikan secara bersama-sama. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang harus kita diskusikan, kita sharingkan, monggo. Monggo Bapak Ibu, Pak Tek, Pak Darsono. Monggo Bu Ilma. Jadi sepertinya yang untuk kebebasan sama yang penguasaan itu contohnya seperti apa? Begitu detail disampaikan. Mungkin bisa diulang lagi ataupun gimana yang bagian tadi kesenangan. Ya itu. Oh, baik, terima kasih Bu Ilma. Untuk ini kebutuhan akan penguasaan sama kebebasan. Nah, untuk penguasaan itu mungkin dia misalnya sangat menguasai materi untuk ini CADD. Jadi dia sukanya sangat menguasai CADD ini.
tapi dia dipaksakan untuk ikut di semua mata pelajaran yang mungkin dia tidak menguasai di situ. Akhirnya kan dia akan mencari perhatian supaya penguasaannya terhadap materi di ADD ini diakui oleh gurunya. Jadi dia ingin diketahui bahwa dia menguasai sebuah materi ini seperti itu, atau mungkin penguasaan di kelas. Jadi dia ini menguasai teman-temannya. Misalnya temannya punya pensil 1 diambil, temannya punya jajan diambil. Nah itu sebagai sebagai kebutuhan dia akan penguasaan. Dan itu adalah sebuah penguasaan materi sama penguasaan di kelas. Jadi dia ini berkuasa di kelas seperti itu. Kalau kebebasan berarti dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak ingin dibatasi oleh apapun. Jadi seperti hanya mungkin melakukan pelanggaran di kelas, dalam kecil ya, di kelas pas gurunya ngajar tapi dia seenaknya sendiri seperti itu. Jadi dia ingin kebebasannya juga diakui di dalam kelas itu. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita dibatas wajar, tapi sebenarnya itu adalah sebagai wujud kebutuhan dasar akan siswa kita yang ingin diakui oleh gurunya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan itu merupakan PR kita bersama untuk menggali supaya kita bisa memahami 5 kebutuhan dasar yang ada pada peserta didik kita seperti itu. Terima kasih Bu Dilma. Monggo ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Ada lagi mungkin satu lagi Bapak Ibu, monggo. Pak Tek, monggo Pak Tek. Cukup. Pak Tek sana. Cukup ya. Pada semuanya Bapak Ibu atas waktunya. Semoga nanti untuk kedepannya harapan saya adalah Bapak Ibu ada yang mengikuti guru penggerak pada angkatan selanjutnya, karena dengan program guru penggerak ini banyak sekali materi yang sifatnya kependidikan secara keseluruhan. Jadi tidak ada bedanya antara TK, SD, SMP, SMA, SMK. Semuanya sama untuk memajukan peserta didik kita supaya menjadi pembelajar sepanjang hayat dan pembelajar yang menyenangkan. Nanti ya. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, kita mau SBG dulu ya sebagai penutupan. Kita pakai tepuk saja Bapak Ibu untuk SBG-nya. Nanti setelah dihukum betul ini. Mungkin kalau fotokan rian gitu. Oke, SBG-nya monggo berdiri Bapak Ibu supaya kita lebih fresh sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. SBG-nya tepuk mawon guys supaya bergerak. Tepuk. Kalau saya mengatakan merah tepuk 1 kali, merah 1, hijau 2, kuning 3. Merah 1, hijau 2, kuning 3. Pun siap nggih? Siap. 1, 2, 3, hijau. Hijau, merah, merah. Lah. Berikut ini dia Pak niki. Ngantuk. Lagi loh. Ngantuk. Berikut Pak yang bingung Pak. Anu nyanyi aja Bu. Belum. Nyanyiin Rizka. Kalian dari mana? Oh ya Pak. Bolonko Pak. Monggo Pak. Pak. Bolonko. Fokus. 1, 2, 3, merah. Merah, merah, kuning. Nah, kamu, lamban ya, tiganya lamban. Oke, merah, 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 hijau, hijau, hijau.
kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan semoga juga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk kemajuan adik kita di masa depan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada salamnya guru penggerak ya? Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dua-duanya ya. Dulu tergerak, bergerak, menggerakkan. Nanti ya. Saya menyampaikan dulu salam guru penggerak, baru tergerak, bergerak, menggerakkan. 1, 2, 3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semangat lagi seperti biasanya ya. Pagi-pagi perbankan selalu oke. Walaupun sudah siang tapi kita harus bersemangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pertemuan selalu jadi. Ya, teman-teman semua. Ini jumlahnya tuh, ini ya lumayan ya dari biasanya ya. Ini yang lainnya sudah magang ya? Ya. Tadi kalian belum yang ini yang belum magang aja ya? Oke, nggak apa-apa. Walaupun jumlahnya ini tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, untuk materi kita hari ini, Bunda Siti ingin mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Mereka tidak tahu yakin apa enggak ya sebelumnya. Kalau yakin, berarti asalnya dari mana? Hadis. Sebab keyakinan itu asalnya dari hadis. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, Bunda mau tanya dulu nih. Biasanya di sekolah ini kan ada peraturan ya, peraturan sekolah kayak yang kita kenal. Kira-kira peraturan di sini ada apa aja? Ayo, iya. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh membuang sampah. Ada lagi? Ya? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Lagi nggak? Memakai seragam sesuai jadwal karena memang di sekolah kita jadwal ini ya akademik sudah disesuaikan dengan jurusan masing-masing ya. Kalau perbankan biru, nanti kalau di kesehatan ya warna putih itu. Betul, ada lagi? Ada lagi? Ya? Apa? Ya, terus? Ada lagi? Oh ya, itu adalah peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi kalau yang namanya sebuah peraturan itu memang sudah tertulis. Jadi sudah tertulis, sudah ada, kalian tinggal menjalani. Itu sebuah peraturan. Jadi memang sudah ada, sudah tertulis, kalian tinggal menjalani saja dan harus taat dan patuh terhadap peraturan. Nah, kali ini Bunda Siti akan mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Di mana yang namanya keyakinan kelas ini berasal dari hati kalian sendiri, ya kan? Jadi yang namanya keyakinan kelas ini berasal dari hati kalian sendiri. Kalian nanti menuliskan keyakinan kelas yang disepakati di kelas ini apa. Nanti keyakinan kelas yang telah kita buat bisa disampaikan ke teman kalian yang sedang melaksanakan magang. Gitu ya. Jadi kan sebagai perwakilan di sini yang menuliskan keyakinan kelas. Kalau nanti bisa menuliskan apa saja yang sekiranya yang diyakini di kelas ini dilaksanakan di kelas ini sehingga nanti semua terjaga, baik kerapiannya terjaga, kebersihan, sopan santun, silakan kalian tuliskan semua, tuangkan semua dalam sebuah keyakinan kelas. Ada yang ternyata mungkin sudah paham ya? Jadi itu hampir mirip dengan peraturan kelas, tapi kalian sendiri yang membuat dan kalian sendiri yang melaksanakan. Kayak begitu. Nah, nanti Bunda sudah punya papan ini bisa kalian tempel di kelas kalian nanti supaya terbaca oleh teman kalian yang saat ini sedang melaksanakan magang ya. Nanti Bunda berikan sticky note, silahkan tuliskan di sini yang menjadi keyakinan kelas kalian, gitu ya. Saya sampaikan dulu. Di sini
boleh tulis nama kalian, boleh tuliskan nama kalian, boleh lalu ditempelkan di sini. Nah, jadi dari ide kalian yang ada di sini yang mewakili keyakinan kalian, sebenarnya bisa kalian sampaikan kepada teman kalian yang sudah keluar dari magang supaya bisa disepakati di dalam kelas ini. Oke, yang sudah bisa langsung ditempel ya. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di depan untuk keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat. Bisa dibacakan satu persatu ya di depan. Keyakinan kelas saya adalah ini. Oke, silakan jaga mau. Kalau di depan Anda bacakan keyakinan kelasnya. Jadi kelas. Keyakinan kelas yang saya yakini yaitu meragukan dan membersihkan. Jadi setiap kelas kita harus menjawab meragukan dan membersihkan setiap semua ataupun ruangan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu teman kita untuk keyakinan kelas yang pertama. Lalu selanjutnya bisa dibacakan. Apa? Oke, silahkan dibacakan untuk keyakinan kelasnya. Oke, Divina. Keyakinan kelas saya adalah berkumpul dengan teman. Oke, ulang dulu. Divina. Oke. Saya itu sikap sopan dan menghormati guru. Bisa dijelaskan sedikit cara sopannya gimana, menghormati gimana? Ya, tepuk tangan buat Cika dulu. Keyakinan saya adalah bersikap tenang saat jam pelajaran. Ya, dan jelaskan sih gimana? Di saat guru menerangkan, kita harus mendengarkan lebih dahulu. Tanya-tanya oleh Beri tepuk tangan untuk Jessica. Selanjutnya, ayo Arindi. keyakinan kelas yang saya tulis adalah bersikap jujur. Kita bersama-sama harus saling jujur dan tidak boleh saling berbohong. Nah, tentang Arindi. Gitu ya. Dan dia satu lagi. Keyakinan kelas yang saya tulis yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket kelas. Setiap siswa di kelas wajib membersihkan kelas sebelum memulai latihan. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk dia ya. Terima kasih banyak anak-anak. Jadi itu adalah keyakinan kelas.
dari kalian wajib untuk mengingatkan ya, jadi supaya kelas kalian bisa rapi, tentram, nyaman, kalian itu juga senang berada dalam kelas. Saya bacakan sekali lagi, ada bersikap jujur, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman, bersikap tenang saat jam pelajaran, bersikap sopan dan menghormati guru, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket kelas, dan merapikan serta membersihkan ruang kelas. Gimana, disepakati ya? Ya, nanti bisa disampaikan kepada teman kalian yang magang bahwa kita sudah punya piagam kelas dan itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Gitu ya. Terima kasih anak-anak. Nanti ini bisa dituliskan lagi yang rapi, bisa dipasang di depan kelas ini ya, supaya semuanya bisa membaca. Terima kasih, sekian dari Bunas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Berperan, berbuat, yes. Terima kasih anak-anak, semangatnya pagi hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana udah sarapan atau belum tadi? Yang belum. Yang belum pasti rumahnya jauh. Iya. Jadi kalian pasti pengen segera untuk tiba di sekolah. Ya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, tolong kalian bisa ngecek dulu di bangku kalian. Apabila ada sampah bisa diambil, lalu silakan dibuang di tempat sampah. Oke, silakan dicek dulu. Ayo, dicek dulu. Yang ada sampahnya silakan dibuang dulu di tempat sampah. Oke, silakan dibuang dulu, nggak apa-apa. Semuanya ya. Pastikan lingkungan sekitar kalian bersih. Kalau lingkungan bersih, kalian belajar pun juga akan merasa nyaman. Ayo, hidup dulu, cek dulu. Oke, sudah? Dan ya pastikan pokoknya kalian harus senyaman mungkin, se-enjoy mungkin di tempat duduk kalian, sehingga nanti pelajaran hari ini yang diberikan oleh Bapak Ibu guru bisa diterima dengan baik.